Pemirsa, 35 anggota DPRD Purwakarta, Jawa Barat tercatat sebagai penerima bantuan subsidi upah atau BSU. Padahal BSU seharusnya diberikan kepada pekerja berpenghasilan rendah. Jelang batas pencairan tahap pertama bantuan subsidi upah atau BSU, pada 3 Agustus lalu, sebanyak 35 anggota DPRD Purwakarta tercatat sebagai penerima BSU sebesar Rp600.000. Dari total 16.951 penerima BSU di Purwakarta, sebanyak 1.274 orang masih belum mencairkan dana hingga 3 Agustus. Namun yang menjadi sorotan publik, puluhan wakil rakyat aktif masuk dalam daftar penerima subsidi. DPRD Purwakarta membenarkan 35 anggotanya masuk daftar penerima BSU 2025. Kendati demikian, pihaknya membantah telah mengusulkan ke-35 anggota DPRD itu. Sementara menurut BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta, data penerima BSU diambil berdasarkan status kepesertaan aktif per April 2025. Terus kami kemarin juga udah ngobrol banyak sama Kepala BPJS Ketenagakerjaan berikut dengan PT Pos bahwa dana atau penerima BSU itu kami ditolak karena beberapa anggota Dewan, anggota DPRD Purwakarta tidak butuh dan menolak secara tegas tidak untuk mengambil. Semua itu sudah ada ketentuannya. Jadi angka di bawah UMP itu sudah ada ketentuannya. Sehingga kita hanya memperbaiki saja, mengecualikan begitu. Ya, tapi kalau ketentuan tidak ada yang dilanggar. BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk memastikan agar anggota DPRD yang tidak memenuhi syarat tidak lagi tercatat sebagai penerima BSU di masa mendatang. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Beralih informasi ekonomi, pemirsa, pertumbuhan ekonomi sepanjang kuartal 2 2025 sebesar 5,12% menuai sorotan banyak pihak. Capaian pertumbuhan ekonomi tersebut dinilai janggal dan tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Pertumbuhan ekonomi sepanjang kuartal 2 2025 sebesar 5,12% menuai sorotan banyak pihak. Pasalnya, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut dinilai banyak pihak janggal dan tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Menurut ekonom Selios Nailul Huda, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 yang lebih tinggi dari kuartal 1 yang bertepatan dengan Idul Fitri dinilai janggal. Selain itu, konsumsi rumah tangga yang membuat pesatnya pertumbuhan ekonomi juga tidak sesuai kondisi di lapangan. Terlebih, indeks keyakinan konsumen justru turun yang mengidentifikasi konsumsi rumah tangga turun. Di mana kalau kita lihat data historisnya, dengan triwulan dengan adanya momen Ramadan Lebaran itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan-triwulan yang tidak ada momen Ramadan dan Lebaran. Nah, yang kedua adalah kejanggalan terkait dengan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, ekonom senior Indef Fadil Hasan menyebut beragam leading indikator indeks pertumbuhan ekonomi nasional mayoritas berada di bawah ekspektasi banyak pihak. Dengan kondisi tersebut, seharusnya angka pertumbuhan ekonomi masih berada di bawah 5%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kita di triwulan kedua tahun 2025 itu adalah 4,79%, katakanlah 4,8%. Nah, sehingga selisihnya dengan apa yang diumumkan oleh BPS itu cukup signifikan lah, ya kan. Nah, jadi kemudian ini yang menimbulkan pertanyaan. Sejumlah kalangan meminta Badan Pusat Statistik untuk menyampaikan data yang sebenarnya, bukan bermain dengan data dan indeks untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Pemirsa, mantan Gubernur Ridwan Kamil hari ini dijadwalkan menjalani tes DNA di Puslap 4 Barreskrim Polri. Tes ini dilaksanakan untuk memastikan benar tidaknya klaim anak oleh Lisa Mariana. Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, membenarkan kliennya menerima surat undangan resmi dari Barreskrim Polri untuk pengambilan sampel darah dan lain-lain untuk tes DNA.
Bareskrim akan melaksanakan tes DNA terhadap 3 pihak, yakni Ridwan Kamil, Lisa Mariana, serta CA, anak yang menjadi objek laporan RK. Sementara pihak Lisa Mariana juga menyatakan pihaknya akan hadir dalam pemeriksaan DNA tersebut. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan pemeriksaan DNA dalam kasus Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, sudah ada rekan Hadisti Arifa di Gedung Bareskrim Polri Jakarta. Ya, baik, selamat pagi Hadisti. Apakah Ridwan Kamil akan dikonfirmasi akan tiba pada pemeriksaan pada hari ini? Silakan. Selamat pagi, Nata, Sabrina, dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa perseteruan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana ini memasuki babak baru, di mana dikonfirmasi bahwa Ridwan Kamil hari ini terjadwal mengikuti prosedur tes DNA untuk membuktikan isu perselingkuhan, sekaligus juga membuktikan ayah biologis dari anak yang dilahirkan Lisa Mariana yang selama ini diklaim adalah Ridwan Kamil. Selama ini Ridwan Kamil selalu membantah atau menuding tuduhan atau yang diklaim oleh Lisa Mariana tersebut, dan juga melaporkan Lisa ini atas pencemaran nama baik. Namun sebaliknya Lisa masih bersekukuh dengan tudingannya yang menyebutkan bahwa ayah biologis dari anaknya ini adalah Ridwan Kamil, dan tes DNA yang akan dilakukan pada hari ini merupakan buntut dari laporan tersebut untuk membuktikan kebenarannya, di mana Ridwan Kamil dijadwalkan hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat akan tiba di Gedung Bareskrim Polri ini untuk mengikuti prosedur tes DNA ini. Dan selain Ridwan Kamil, juga pihak lain yang akan mengikuti tes DNA ini adalah anak yang dilahirkan Lisa Mariana dengan inisial CA. Kemudian juga nantinya tes DNA ini akan dipantau oleh kedua belah pihak, baik pihak pelapor dan juga pihak terlapor. Selain itu juga nanti juga akan ada di bawah pengawasan lembaga resmi yang mana adalah Bareskrim Polri sendiri, serta juga di bawah pengawasan Komisi Perlindungan Anak untuk menjamin objektivitas, transparansi hasil dan juga perlindungan anak. Dan kalau berdasarkan prosedur tes DNA biasanya ini adalah akan diambil sampel dari air liur, darah atau juga rambut. Dan dalam kasus ini nantinya proses tes DNA ini akan dilakukan oleh pihak Puslapfor dari Bareskrim Polri yang dilakukan dengan prosedur medis steril atau terstandarisasi, yang mana nantinya juga hasil ini akan menjadi barang bukti secara hukum dalam proses penyelidikan sekaligus juga dalam persidangan. Apapun nantinya hasilnya, ini akan menjadi bukti bagi Ridwan Kamil apakah dirinya benar atas bantahannya atau justru sebaliknya, di mana nantinya tentu inilah yang akan menjadi nasib Ridwan Kamil ke depannya. Jika Ridwan Kamil benar, maka artinya Ridwan Kamil secara perlahan ini bisa memulihkan nama baiknya dan kembali dalam politik nasional. Nata, Sabrina. Baik, terima kasih Hadisti Arifa melaporkan langsung dari Bareskrim Polri. Selamat bertugas kembali.